بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. حضرة المكرمين والمحترمين yang kami muliakan, para alim ulama, dan insyaallah kita yakin ulama kita semuanya tentunya pasti dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Sehingga saking Allah muliakan, Allah telah abadikan di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallah, Allah menyaksikan, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada yang hak disembah kecuali Allah. Di kajian tauhid Pak Kiai Juma'i, Allah sendiri menyatakan yang menjadi saksi bahwa Allah Esa itu siapa? Yaitu Allah. Maka kata ulama, kalau udah Allah menjadi saksi, seandainya yang lain tidak menjadi saksi pun tidak apa mah. Cukup Allah yang menjadi saksi, maka cukuplah daripada persaksian seluruh makhluk. Tetapi kenapa setelah itu Allah masukkan malaikat? Kemudian kata Allah yang menjadi saksi wal malaika, karena memang malaikat ini diciptakan dari mulai awal diciptakan sampai selama-lamanya tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Maka benar persaksian malaikat itu mesti benar, karena mereka menyaksikan Allah dan mereka tidak pernah berbuat dosa. Ini yang hebat, ini bukan malaikat tapi manusia, tapi derajatnya oleh Allah didekatkan dengan malaikat. Siapa dia? Yaitu para alim ulama wa ulul ilmi. Yang ketiga yang menjadi saksi bahwa Allah Esa, dia adalah orang berilmu. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis ini digolongkan oleh Allah orang yang berilmu, sehingga kita semua menjadi saksi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha Esa. Amin ya rabbal. Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir, beliau mengatakan, hadhihi khususiyatun 'azimatun lil ulama fi hadzal maqam. Ayat ini adalah sebagai khusus kemuliaan, keagungan untuk para alim ulama dalam masalah makom kedudukannya di sisi Allah. Bayangkan, Allah, malaikat, setelah itu orang berilmu. Nah, mudah-mudahan untuk menjadi makom ini bukan hanya Pak Kiai Juma'i, bukan hanya ulama-ulama, tapi antum yang istiqomah hadir malam Sabtu, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah termasuk wa ulul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ulama itu sebagai saksi bahwa Allah itu Esa? Karena ulama adalah warasatul anbiya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang tua kami, maka ini yang sudah hampir punah. Bahkan Masya Allah, ini target orang-orang Yahudi Nasrani, bagaimana menjauhkan umat dari ulama, menjauhkan umat dari habaib dengan cara bagaimana? Menggiring para habaib ulama, kesannya adalah orang yang selalu bermasalah di mata masyarakat. Betul? Sehingga akhirnya orang masyarakat memandang ini habaib, ini ulama biasa-biasa, tidak usah diikuti, tidak usah diikuti. Ini kerjaannya yang pertama, rajanya iblis, baru datang kepada ante-antenya, ingin menjauhkan kita dari habaib dan dari ulama. Tapi saya yakin antum semua yang hadir adalah sebagai bukti cinta malam hari ini,
tentunya kepada habaib, dan tentunya kepada alim ulama. Amin ya rabbal. Dan yang kami muliakan yaitu keluarga kami Habib Osman, kemudian juga yang kami hormati semua orang tua kami Surau Darun Najah, dan semua orang tua kami yaitu dari semua masjid Sukabangun dan musola Sukabangun. Alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita akan tambahkan sedikit tentang kajian fikih kita. Ini menyambung masih kemarin, yaitu tentang perkara yang membatalkan wudu. Masih ingat kemarin? Pemuda-pemudi ini masih ingat? Ada berapa yang membatalkan wudu? Ada catatannya deh. Ada berapa yang membatalkan wudu? Lupa. Ada berapa yang membatalkan wudu? Belum ada yang benar jawab. Ada berapa yang membatalkan wudu? Yaitu ini ada yang 4, ada yang 6, ada yang 10 nanti. Yang pertama, masih ingat? Keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur, jalan depan dan jalan. Yang kedua, tidur yang tidak pantatnya menempati bumi. Yang ketiga, ya zawalul aqli, hilangnya akal. Maksudnya apa? Sebab apa? Sebab apa saja? Di antaranya mabuk, pingsan, DLL dan lain-lain. Pokoknya kalau sudah ingatannya hilang maka membatalkan. Yang keempat, menyentuhnya seorang laki-laki kepada perempuan yang bagaimana? Yang ajnabi, yaitu tidak ada hubungan mahram. Masya Allah. Yang kelima, belum ada catatannya. Nah, yang kelima malam hari ini yaitu wal khamisu wa huwa akhirun nawaqidi. Yang kelima adalah akhir perkara yang membatalkan wudu, yaitu masu farjil adami bi batinil kaffi, menyentuh kemaluan anak Adam dengan yaitu batinnya telapak tangan. Min nafsihi, baik kemaluan dirinya sendiri, wa ghairihi, dan juga kemaluan yang lain. Kemaluan yang lain itu gimana maksudnya? Contoh, kamu punya adik laki-laki kencing, kamu cebokkan, anunya, dedeknya kamu pegang, pegang. Nah, bibatil kafi, dengan tangan bagian dalam, maka seperti ini membatalkan. Baik zakaron, baik yang kita sentuh itu kemaluan laki-laki, atau unsa atau perempuan, sobiran atau kabiron, yang kecil maupun yang besar. Bisa dipikirkan ya, yang kecil maupun yang hayyan atau maitan, hidup maupun yang mati, menyentuh kemaluan laki-laki atau perempuan, yang kecil atau yang besar, yang hidup atau yang mati, membatalkan wudu. Wa masu hilqati duburihi, termasuk juga yaitu menyentuh yaitu lubang daripada duburnya anak Adam. Kalau kamu seandainya gatal, terkena lubang yaitu keluarnya kotoran, maka lingkaran lubang itu kalau disentuh dengan batinil kafi, dengan telapak tangan, membatalkan wudu. Ay al-adami intudu alal qaul, atau bukan punya kamu. Contoh, ini kan kena banyak yang belum nikah nih, dedeknya buang air besar, bang basuhkan, masih umur 3 tahun, kamu cebokan padahal kamu punya wudu. Tatkala kamu cebokan, otomatis menyentuh lingkaran dubur adik kita tadi. Maka karena kita tadi wudu dan menyentuh lingkaran yaitu dubur adik kita tadi, maka wudu kita langsung otomatis batal. Ini yang dimaksud yumtidu adal qaulil jadid, membatalkan menyentuh dubur bagian belakang lingkaran itu
menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu kaul jadid beliau. Perhatikan, Imam Syafi'i punya dua kaul, dihafalkan ini. Imam Syafi'i punya dua pendapat, satu kaul jadid, yang kedua kaul qadim. Apa? Kaul jadid, jadid artinya baru. Kaul qadim, qadim artinya lama. Imam Syafi'i pernah berfatwa ketika beliau di Baghdad, di Irak. Beliau berfatwa di sana. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Mesir. Nah, di Baghdad itu namanya kaul qadim, pendapat lama beliau. Setelah beliau pindah ke Mesir, namanya kaul jadid, yaitu pendapat yang baru. Yang mana yang kita pegang dalam pendapat ulama ini, arahan buat kita semua. Kalau ada dua pendapat Imam Syafi'i bertentangan ketika beliau berfatwa di kota Baghdad atau di Irak, sama beliau berfatwa di kota Mesir, yang kita pegang adalah tatkala beliau berfatwa di kota Mesir, yaitu kaul jadid. Kenapa? Yaitulah manusia, kadang-kadang berfatwa satu hukum ada kekeliruan, ada kesalahan, kemudian beliau rubah. Maka pendapat yang menyatakan lingkaran dubur, baik laki-laki, perempuan, kecil, besar, kalau kita pegang seperti ini, mohon maaf, ini lingkaran duburnya kita pegang seperti ini dengan batinil kaf, maka langsung otomatis sudutnya ini pendapat Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir. Maknanya pendapat ini yang dipakai dan yang kuat daripada kaul qadim di Baghdad. Paham Tom? Wa kharaja bi batinil kafi zahiruhu. Sekarang pengecualian. Kita ini kan punya tangan, ada batin, ada zahir. Yang tadi itu batal menyentuh kemaluan, menyentuh dubur, yaitu dengan batinul kaf. Sekarang dikecualikan dari batin. Apa saja yang dikecualikan dari batin adalah zahir. Diperhatikan, tangan ini ada batin yang bagian dalam, ada zahir. Zahirnya yang bagian luar. Maka kalau menyentuh kemaluan dengan zahir tidak membatalkan wudu. Contoh, dedeknya gatal, digaruk begini. Paham? Dimasukkan tangannya, tapi bukan begini. Dimasukkan begini. Paham? Maka tidak membatalkan wudu. Ini ngomong ke dalam, mohon maaf nih. Kemudian wahirfu, termasuk tidak batal pinggiran-pinggirannya. Tangan, perhatikan, yang tidak batal zahir. Kemudian yang tidak batal lagi pinggiran. Mana pinggiran? Nih. Setiap jari-jari ini ada pinggiran, atau tangan sendiri punya pinggiran. Pinggiran-pinggiran tangan dan pinggiran-pinggiran jari tidak membatalkan wudu. Wa ru'usul asabi, pengecualian yang bukan termasuk batin, yaitu ujung-ujung jari. Berarti maknanya kalau ini dedeknya, kita pakai ujung begini, gatal. Paham? Batal tidak? Pengecualian batal tidak? Berarti bukan termasuk, yaitu batinnya tangan. Apa saja yang bukan termasuk? Zahir, sisi kanan kirinya, kemudian ujung-ujung jarinya. Wa ma bainahuma, di antara, yaitu tangan tadi itu, di antara tepi-tepi sisi-sisinya. Maka fala naqdu bidzalika, semuanya tadi tidak membatalkan. Gampangnya begini, coba semuanya begini, ngampur rancang begini. Tutup, batinnya ditutup begini. Ya. Yang tertutup itulah yang dinamakan batinul kaf, yaitu yang dikatakan batin. Adapun yang tidak tertutup, ujung-ujungnya, kemudian sisi-sisi kanan kirinya, kemudian zahir ini, semuanya bukan termasuk kalau disentuhkan yang membatalkan wudu. Sudah paham? Nah, malam hari ini tambahan satu berarti, dan habis bab membatalkan wudu. Apa tadi? Menyentuh kemaluan anak Adam dengan batinul kaf, maksudnya batinnya baik punya sendiri maupun punya orang, baik laki-laki maupun baik anak kecil maupun baik yang masih hidup maupun. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Kalau udah paham berarti sudah selesai. Nah, mungkin yang mau tanya silakan.
Fikih nggak usah banyak-banyak, satu bab saja, satu poin. Yang penting jangan lupa. Coba pemuda ulangi, ada berapa perkara yang membatalkan wudu? 1. Sesuatu dari 2 jalur. Ya, 2 jalan. Yang kedua, tidur. Ya, yang tidak menempati tempat duduknya di bumi. Yang ketiga, zawalul aqli, hilangnya Yang keempat, menyentuhnya laki-laki kepada perempuan yang bukan. Yang kelima, apa yang kelima tadi? Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Ini jangan dilupakan. Silakan yang mau bertanya. Ada yang tanya lagi? Terakhir, satu lagi. Tanyanya, kita ini lagi sholat, apalagi kalau tarawih itu kan banyak yang ngantuk Ustaz, dan juga hari Jumat itu biasanya kalau ayat. Kalau masalah kita dalam majelis ini batal itu tidak masalah, tapi yang jadi masalah menunggu sholat sambil ini banyak dialami para santri, betul? Itu santri-santri bukan hanya santri Ar-Rahman, santri Al-Fatah yang dalam itu bagian kau. Kalau dah nunggu sholat tuh tawadhu kelihatan dari belakang, rupanya sampai di akhirat. Allahu Akbar. Sholat Jumat kan begitu. Kalau khutbahnya teriaknya mantap, ya mantap. Tapi kalau yang sendu-sendu, nyaman itu. Betul? Kan aku jujur. Jadi gimana hukumnya waktu kita ini dengar khutbah atau nunggu sholat tidur? Ini pernah dialami para sahabat duduk di zaman Nabi dalam hadis Muslim. Tatkala para sahabat ini menunggu sholat isya, maka mereka sampai tertidur, bahkan kepala mereka pun terletak di dada-dada mereka. Jadi sebegini sahabat Muslim. Maka dalam fikih, kenapa dikaji ulama? Tidur yang membatalkan tidur selain pantatnya menempat ke bumi. Ini karena sudah ada dalil nasnya. Sahabat pernah tidur tapi dalam kondisi duduk. Adapun selain itu pantatnya contohnya terangkat begini. Ini kalau santri nunggu pakai meja. Ini pantat terangkat atau berbaring atau tidur ruku atau tidur sujud, itu pantat terbuka betul itu. Itu sangat mudah sekali keluarnya angin. Maka itu yang sebabnya membatalkan wudu. Berarti pertanyaan beliau, batalkah sholatnya orang yang tertidur, duduknya orang yang tertidur sambil menunggu sholat atau menunggu khutbah? Jawabannya tidak batal. Apakah termasuk zawalun akli? Seandainya pun itu zawalun akli, karena ada nas hadis sahabat duduk nunggu kemudian tidak lagi berwudu, langsung bergabung ikut sholat. Itu dilakukan sahabat. Jadi begitu qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sahabat berdiri, padahal waktu itu tidur, langsung berdiri, tidak wudu lagi, langsung sholat. Nah, ini nas hadis ini menjadikan dalil bahwa kalau kita tidur duduk, yang penting pantatnya menempat ke bumi, maka walaupun tertidur tidak membatalkan wudu. Yang berdiri Ustaz, kan misalnya imam ini kan panjang bacanya, ngantuk, jadi kan ada. Kalau selain duduk batal, berdiri batal, ruku batal, sujud batal, apa di berbaring, apa sampai keluar tamu sebelah kanan sebelah kiri, itu batal. Yang tidak batal cuma duduk. Jadi tolong ini kalau seandainya ayatnya panjang, ya ayatnya panjang, maka kita dengarkan bersungguh-sungguh. Pokoknya usaha mendengarkan, jangan sampai tertidur. Kalau tidur berdiri, maka membatalkan bukan hanya wuduknya batal. Apa batal? Karena wuduknya batal, sholatnya batal. Ada yang tanya lagi? Ya, itu hadisnya sahih. Rasulullah ketika beliau mau berangkat sholat mencium istrinya, ulama mengatakan itu khususnya Rasulullah, itu kekhususan Nabi Muhammad. Untuk kita tidak tidak mendapatkan itu, sehingga yaitu tatkala kita menyentuh istri kita dalam mazhab Syafi'i,
tetap membatalkan wudu. Kalau yang Rasulullah mencium dalilnya itu ulama mengatakan khusus atau khususiyah Rasulullah. Jadi untuk kita jangan sampai mau coba-coba bakat sholat cium lah. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah ya, mazhab yang lain ya benar, menyentuh istri tidak batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Tanya lagi, cukup? Mudah-mudahan Allah SWT barakahi pengajian kita ini. Allah SWT istiqomahkan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita istiqomah berdoa kepada Allah. Allah SWT jadikan pertemuan kita malam ini pertemuan yang barokah. Dan mudah-mudahan bukan hanya kita semua yang hadir, kita harapkan semua masyarakat suka bangun dalam, suka bangun luar Kalininang, semuanya juga Allah ringankan untuk duduk dalam majelis ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin.